Hukum ini dinamai dengan mengambil nama Gordon Moore, yaitu salah satu pendiri Fairchild Semiconductor dan Intel, yang merupakan mantan CEO yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat dalam mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan saya Ajeng Safitri Puspaningrum M.Com. Mata kuliah ini akan membantu mahasiswa dalam memahami konsep dasar cara kerja komputer dan dapat menjelaskan dengan tepat fungsi dari setiap komponen pembentuk komputer. Selain itu juga diharapkan mahasiswa dapat memahami dengan tepat urutan untuk mengeksekusi suatu instruksi, dan juga dapat memahami dengan benar organisasi dan fungsi setiap komponen pembentuk komputer. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa materi, yaitu definisi arsitektur dan organisasi komputer, dan juga fungsi dan struktur dari arsitektur komputer. Nah, jadi di akhir perkuliahan nanti, kalian diharapkan mampu membedakan pengertian dari organisasi dan juga pengertian dari arsitektur komputer. Dan juga nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan fungsi dan struktur sebuah arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Jadi arsitektur komputer itu merupakan rencana cetak biru atau blueprint dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain, artinya seperti kecepatan proses dan sistem interkoneksinya. Implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan, terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja dan bagaimana cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memori seperti cache, RAM, ROM, cakram craft, dan lain-lain. Arsitektur komputer mengacu pada atribut-atribut sistem yang terlihat oleh programmer, atau dengan kata lain itu adalah atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis suatu program. Nah, istilah yang sering digunakan secara bergantian dengan arsitektur komputer adalah arsitektur set instruksi atau ISA. ISA sendiri ini didefinisikan sebagai format instruksi, opcode dari instruksi, register, instruksi, dan memori data, dan juga efek instruksi yang dieksekusi pada register dan memori, serta juga bisa disebutkan sebagai algoritma yang mengontrol eksekusi instruksi. Nah, sedangkan untuk organisasi komputer sendiri itu mengacu pada unit operasional dan interkoneksinya yang mewujudkan spesifikasi dari arsitektur. Nah, contoh atribut arsitektur itu termasuk set instruksi, kemudian ada jumlah bit yang digunakan untuk mewakili berbagai tipe data seperti angka dan karakter, kemudian mekanisme I/O atau input-output, dan juga teknik untuk penanganan memori. Nah, atribut organisasi itu mencakup detail perangkat keras yang transparan bagi programmer, seperti sinyal kontrol, kemudian antara komputer dengan periferal, dan juga teknologi memori yang digunakan. Contoh masalah desain arsitektur itu seperti apakah komputer akan memiliki instruksi perkalian, sedangkan untuk permasalahan organisasi itu contohnya adalah apakah instruksi itu akan diimplementasikan oleh unit pengali khusus atau dengan mekanisme yang menggunakan unit tambahan sistem secara berulang. Nah, keputusan organisasi mungkin didasarkan pada frekuensi yang diantisipasi dari penggunaan instruksi perkaliannya, kecepatan relatif dari dua pendekatan, dan biaya serta ukuran fisik dari unit perkalian khusus. Nah, selain itu juga ilustrasi perbedaan antara arsitektur dan organisasi, yaitu pada sebuah pabrik komputer yang menawarkan sekelompok model komputer yang semuanya memiliki arsitektur yang sama tetapi dengan organisasi yang berbeda. Akibatnya, model yang berbeda akan memiliki harga dan karakteristik kinerja yang berbeda. Nah, selain itu, suatu arsitektur dapat bertahan selama bertahun-tahun dan meliputi sejumlah model komputer yang berbeda. Namun, untuk organisasinya sendiri itu dapat berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Komputer itu adalah sistem yang sangat kompleks.
komputer kontemporer itu mengandung jutaan komponen elektronika dasar. Lalu, bagaimana seseorang dapat dengan jelas menggambarkannya? Nah, kuncinya adalah mengenali sifat hierarkis dari sebagian besar sistem yang kompleks, termasuk komputer. Sistem hierarkis adalah seperangkat subsistem yang saling terkait masing-masing subsistem. Pada gilirannya, hierarkis dalam struktur sampai kita mencapai tingkat rendah dari subsistem dasar. Sifat hierarkis dari sistem yang kompleks sangat penting untuk mendesain dan mendeskripsikannya. Perancangan komputer hanya perlu berurusan dengan tingkat tertentu dari sistem pada suatu waktu. Nah, pada setiap levelnya, itu sistem terdiri dari sekumpulan komponen dan keterkaitannya. Perilaku di setiap level itu hanya bergantung pada kategorisasi dan disederhanakan dan diabstraksikan dari sistem di level bawah berikutnya. Nah, pada setiap tingkat, perancangan baru memperhatikan struktur dan fungsi. Baik struktur dan fungsi komputer pada dasarnya itu sederhana. Jadi struktur itu bisa dikatakan sebagai cara komponen saling berkaitan, sedangkan fungsi itu adalah operasi setiap komponen individu sebagai bagian dari strukturnya tadi. Secara umum, hanya ada 4 fungsi dasar yang dapat dilakukan oleh komputer, yaitu pemrosesan data atau data processing, kemudian ada fungsi penyimpanan data atau data storage, dan juga ada pergerakan data atau data movement serta kontrol. Pada pemrosesan data, data dapat mengambil berbagai bentuk dan rentang persyaratan pemrosesan yang luas. Namun, kita akan melihat bahwa hanya ada beberapa metode dasar atau jenis pemrosesan data. Nah, untuk operasi pemrosesan data dari atau ke penyimpanan dapat kalian lihat pada gambar berikut. Sedangkan untuk operasi pemrosesan data dari penyimpanan ke I/O dapat kalian lihat pada gambar berikut. Untuk penyimpanan data, komputer harus menyimpan sementara setidaknya potongan data yang sedang dikerjakan pada setiap momen yang diberikan. Bahkan jika komputer sedang memproses data dengan cepat, yaitu data masuk dan diproses dan hasilnya harus segera keluar. Dengan demikian, setidaknya ada fungsi penyimpanan data jangka pendek. Nah, sama pentingnya dengan komputer melakukan fungsi penyimpanan data jangka panjang. File data yang disimpan di komputer untuk pengambilan dan pembaruan data selanjutnya. Nah, untuk operasi penyimpanan data, kalian dapat lihat pada gambar berikut. Selanjutnya, itu adalah fungsi pergerakan data. Nah, untuk fungsi ini, lingkungan operasi komputer itu sendiri terdiri dari perangkat yang berfungsi sebagai sumber atau tujuan data. Nah, ketika data diterima dari atau dikirim ke perangkat yang terhubung langsung ke komputer, prosesnya dikenal sebagai input-output atau I/O. Nah, dan perangkat tersebut itu juga dikenal sebagai periferal. Ketika data dipindahkan melalui jarak yang lebih jauh ke atau dari perangkat jarak jauh, proses tersebut dikenal dengan komunikasi data. Nah, untuk operasi pergerakan data dapat kalian lihat pada gambar berikut. Yang terakhir adalah fungsi kontrol. Nah, di dalam komputer, unit kontrol mengelola sumber daya komputer dan mengatur kinerja bagian-bagian fungsionalnya sebagai respon terhadap instruksi. Nah, sekarang kita akan melihat secara umum struktur internal dari komputer. Kita mulai dari komputer tradisional dengan prosesor tunggal yang menggunakan unit kontrol yang diprogram mikro, kemudian memeriksa struktur multicore yang khas. Nah, untuk bentukan dari struktur internal komputernya dapat kalian lihat pada gambar berikut. Oke, nah ada 4 komponen utama dari struktur komputer. Yang pertama adalah CPU, kemudian ada memori, ada I/O, dan juga ada sistem interkoneksi atau bus. CPU sendiri atau unit pemrosesan pusat itu fungsinya adalah mengontrol pengoperasian komputer dan menjalankan fungsi pemrosesan datanya. Sering juga disebut sebagai prosesor. Nah, sedangkan memori utama itu fungsinya adalah menyimpan data. Untuk I/O sendiri, itu fungsinya adalah untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternalnya. Untuk internet koneksi komputer atau bus, itu biasanya ada beberapa mekanisme yang menyediakan komunikasi antara CPU, memori utama, dan perangkat I/O-nya. Nah, contoh umumnya dari interkoneksi sistem itu adalah bus system, yang terdiri dari sejumlah kabel penghantar yang disambungkan oleh semua komponen lainnya.
Nah, komponen masing-masing struktur utama tersebut nanti akan kita bahas di materi yang lain. Mungkin ada satu atau lebih dari masing-masing komputer yang telah disebutkan ada dalam sebuah komputer. Nah, secara tradisional hanya ada satu prosesor. Namun, dalam beberapa tahun terakhir itu telah terjadi peningkatan penggunaan multiprosesor dalam satu komputer. Hal tersebut memunculkan beberapa masalah desain yang berkaitan dengan multiprosesor. Nah, lalu, bagaimana dengan struktur komputer multicore? Nah, komputer kontemporer itu umumnya memiliki banyak prosesor. Ketika semua prosesor ini berada dalam satu chip, maka istilah komputer multicore itu digunakan. Dan setiap unit pemrosesan yang terdiri dari unit kontrol, kemudian ALU, dan juga register, serta mungkin case, itu disebut dengan inti. Nah, seperti halnya pada komputer tradisional, unit pemrosesan data atau CPU yang merupakan bagian dari komputer itu mengambil dan mengeksekusi instruksi. Nah, ini terdiri dari ALU, unit kontrol, dan juga register. Nah, nanti di dalam sistem dengan unit pemrosesan tunggal, ini biasa disebut dengan prosesor. Istilah core sendiri itu dapat diartikan sebagai unit pemrosesan individual pada chip prosesor. Nah, inti mungkin memiliki fungsionalitas yang setara dengan CPU pada sistem CPU tunggal. Nah, unit pemrosesan khusus lainnya seperti yang dioptimalkan untuk operasi vektor dan matriks itu juga disebut inti atau core. Sedangkan istilah prosesor sendiri itu diartikan sebagai sepotong fisik silikon yang mengandung satu atau lebih dari inti. Nah, prosesor itu adalah komponen komputer yang menafsirkan dan mengeksekusi instruksi. Nah, jika prosesor ini berisi banyak inti, nah ini baru yang disebut dengan multicore. Fitur lain yang menonjol dari komputer kontemporer itu adalah penggunaan beberapa lapisan memori. Nah, di sini biasa dikenal dengan cache memory atau memory cache. Nah, itu adalah memori yang ada di antara prosesor dan juga memori utama. Memori cache sendiri ini lebih kecil dan memang lebih cepat dari memori utama dan biasanya digunakan untuk mempercepat akses memori. Dengan menempatkan cache data dari memori utama yang memungkinkan akan digunakan dalam waktu dekat. Peningkatan kinerja yang lebih besar dapat diperoleh dengan menggunakan beberapa level cache. Jadi di sini ada level 1, itu adalah yang paling dekat dengan core-nya atau inti. Kemudian ada level tambahan seperti level 2, level 3, dan seterusnya yang semakin jauh dari core-nya atau inti. Nah, dalam skema ini level N itu lebih kecil dan lebih cepat dari level N per 1. Jadi sebagai gambaran itu level 1 itu akan pasti lebih cepat daripada level 2-nya. Penjelasan lebih lanjut tentang komputer multicore itu nanti akan kita bahas di materi yang akan datang. Dengan peningkatan jumlah core pada komputer, maka hukum Moore ini mulai berlaku. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar atau mungkin belum pernah dengar tentang hukum Moore. Hukum Moore ini adalah pengamatan dan proyeksi tren sejarah. Nah, artinya daripada hukum fisika, ini adalah hubungan empiris yang terkait dengan keuntungan dari pengalaman dalam produksi. Hukum ini dinamai dengan mengambil nama Gordon Moore, yaitu salah satu pendiri Fairchild Semiconductor dan Intel, yang merupakan mantan CEO yang terakhir. Yang pada tahun 1965 itu mengemukakan penggandaan setiap tahun dalam jumlah komponen pada sirkuit terpadu, dan memproyeksikan tingkat ini pertumbuhan akan berlanjut selama setidaknya 1 dekade lagi. Pada tahun 1975, menantikan dekade berikutnya, ia merevisi perkiraan menjadi 2 kali lipat setiap 2 tahun. Tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 41%. Sementara Moore tidak menggunakan bukti empiris dalam meramalkan bahwa tren sejarah akan berlanjut, prediksinya berlaku sejak tahun 1975 dan sejak itu dikenal sebagai hukum Moore. Nah, hukum Moore ini menjelaskan bahwa akan ada peningkatan kepadatan komponen pada chip. Kemudian juga dia menjelaskan bahwa jumlah transistor pada sebuah chip itu akan berlipat ganda setiap tahunnya. Nah, tapi sejak tahun 1970-an itu perkembangan chip itu mulai sedikit melambat. Nah, biaya untuk sebuah chip itu hampir tidak pernah berubah. Jadi dari tahun 1970-an sampai sekarang mungkin tidak terlalu banyak perubahan untuk harganya sendiri. Nah, selain itu juga hukum Moore menjelaskan tentang kepadatan pengepakan yang lebih tinggi. Berarti jalur listrik yang lebih pendek memberikan kinerja yang lebih tinggi.
Ukuran yang juga lebih kecil itu akan meningkatkan peningkatan fleksibilitas. Selain itu juga Hukumor menjelaskan bahwa akan ada pengurangan kebutuhan daya dan kependingin. Dan yang terakhir itu juga Hukumor menjelaskan bahwa akan lebih sedikit interkoneksi untuk meningkatkan keandalan. Hari ini pembahasan kita terkait dengan hal tersebut itu sudah selesai, jadi kita akan membahas hal lain di materi berikutnya. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.